Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa sarapan dulu, mandi ya, jaga kesehatan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirzuqni ilman warzuqni faman. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendapatkan barokah dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kabarnya semua baik-baik ya anak-anakku semua ya. Tetap semangat. Oke, hari ini kita belajar mengenai sistem pada manusia ya. Buka bukunya di halaman 154. Di situ kalian bisa baca. Bagi yang tidak mempunyai buku, nah, ini didengarkan baik-baik ya. Sistem pencernaan pada manusia. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu organ pencernaan utama, organ pencernaan tambahan, proses pencernaan makanan, dan gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Satu-satu kita bahas. Pertama, yaitu sebelum ke situ kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Ada 3 ya, mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan serta proses pencernaannya. 2, menjelaskan mekanisme sistem pencernaan manusia. 3, menganalisa gangguan dalam sistem pencernaan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tadi sistem pencernaannya adalah organ pencernaan utama, di mana organ pencernaan kita dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus ya. Nah, itu harus dipelajari biar tahu urutannya. Tidak boleh dari bawah ke atas, tetapi harus dari atas tahapan-tahapannya. Nah, di mana yang pertama adalah mulut. Kita bahas dulu mulut. Di mulut ada lagi sistem pencernaannya ya, yaitu ada secara mekanik dan ada secara kimiawi. Secara mekanik itu menggunakan gigi, sementara secara kimiawi menggunakan enzim ataupun cairan. Gitu ya. Nah, di situ ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah itulah yang disebut tadi enzim tadi. Nah, makanan yang dicerna di rongga mulut akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini itu prosesnya akan ada namanya gerakan peristaltik ya, di kerongkongan, gerakan peristaltik, yaitu masuknya makanan ke lambung. Nah, di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi ya. Di lambung itu tidak ada secara mekanis lagi, tapi secara kimiawi. Di dalam usus halus secara kimiawi lagi. Kemudian usus besar juga secara kimiawi lagi. Kemudian anus tinggal dikeluarkan ya, sisa-sisanya. Nah, kemudian organ pencernaan tambahan, di mana organ pencernaan tambahan ini, di situ tadi kalian melihat bahwa ada yang disebut dengan pankreas. Nah, itu dikatakan berperan mencerna makanan dilewati. Nah, itu tadi. Organ pencernaan tambahan itu hati dan pankreas. Nah, di mana getah pankreas ini memiliki seperti zat-zat natrium bikarbonat, berfungsi menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH derajat keasaman menjadi 7,1 sampai 8,5 ya. Kemudian enzim amilase berfungsi merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Enzim tripsin berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino.
enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, tadi di mulut itu kan ada dua ya, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernanya tadi ada kelenjar ludah atau disebut dengan enzim petialin. Nah, enzim cairannya ya. Kemudian di lambung pun ada enzimnya. Apa saja di lambung? Itu ada enzim pepsin, enzim renin, dan enzim HCl ya. HCl berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama bolus dan mengaktifkan enzim pepsin. Nah, pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Itu untuk yang di lambung. Ingat ya. Kemudian renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Nah, kalau tadi di mulut itu ada enzim apa anak-anak? Enzim petialin ya, jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian di situ ada di mulut itu ada gigi. Nah, gigi kita itu kalau untuk anak-anak umur 1 sampai 5 tahun masih disebut dengan gigi susu, berjumlah 20. Sedangkan gigi sudah dewasa permanen itu berjumlah 32. Ya anak-anak ya, berjumlah berapa? 32. Jadi kalau sudah copot gimana Bu? Nah, sudah tidak bisa ganti lagi, maka harus dipertahankan berjumlah 32. Jadi kalau udah misalkan makan yang keras-keras copot, setelah lewat dari gigi susu udah berarti berkuranglah jumlah gigi kamu ya. Nah, hati-hati dengan gigi karena dia berfungsi juga untuk mencerna makanan supaya lunak ya, supaya nanti lambung kita tidak terlalu berat untuk mencernanya. Seperti itu. Nah, kemudian proses pencernaan makanan tadi yang Ibu sebutkan, mekanis dan kimiawi tadi ya. Nah, seperti ini. Mekanis itu berarti ada di gigi ya, ada di mulut dengan bantuan gigi. Kalau kimiawi itu prosesnya ada di mulut juga, yaitu dengan kelenjar ludah atau enzim petialin. Di usus di lambung juga menggunakan pencernaan secara kimiawi, yaitu enzim yang tadi 3. Kemudian di usus halus juga 3, enzimnya di usus besar juga, dan terakhir di anus. Anus itu tinggal mengeluarkan ya. Nah, kemudian sebelum kita ke gangguan pada sistem pencernaan, nah di usus halus tadi ada apa saja Bu enzimnya gitu ya. Oke, enzimnya itu adalah di usus halus itu di enzim tripsin, amilase, lipase ya, itu di usus halus ya. Kemudian di usus besar. Nah, buka bukunya halaman 160. Di mana di usus besar ini kan berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi dia udah terakhir ya. Udah terakhir untuk mencerna dari makanan-makanan yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh kita. Sehingga nanti jika pada sisa makanan terlalu banyak, di usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, dinding usus besar akan mengeluarkan air. Jadi dia yang mengontrol sehingga kita mengeluarkan feses, atau bahasanya itu ya mengeluarkan kotoran. Itu si usus besar yang membuat atau mencernanya supaya kalau kekurangan air maka dia akan mengeluarkan air, jadi kalau kelebihan dia akan menyerap air ya. Nah, kemudian di sini gangguannya. Nah, gangguan-gangguan atau penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan berarti dari mulut. Nah, berarti kemudian masuk ke lambung, berarti itu ada MAH. Kemudian ada lagi tadi ada tambahan pencernaannya itu hati, berarti ada hepatitis.
Nah, kemudian ada konstipasi, berarti ada berhubungan dengan usus besar. Atau kita ada lagi yang disebut dengan ambeien dan lain-lain ya. Nah, kita konstipasi itu sembelit ya. Nah, ini penyerapan air pada sisa makanan di usus besar terlalu berlebihan karena kurang makan serat. Jadi kita harus makan bagaimana kita harus mengupayakan supaya tidak terjadi penyakit-penyakit ini. Nah, contoh yang karies gigi. Nah, berarti kita harus mencegahnya itu ya menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Kalau enggak, berarti nanti gigi kita bisa sakit gitu ya. Kemudian mah. Nah, mah juga tidak boleh terlambat makan atau makannya itu terlalu cepat. Belum dikunyah, baru 2 kali kunyah udah langsung dimakan, sehingga si lambung itu mencernanya untuk menghaluskannya sangat luar biasa. Kemudian terjadilah makanan-makanan yang kurang baik buat si lambung gitu ya. Makanya kita harus makannya secara teratur. Nah, hepatitis ini adalah yang ada di hati ya, infeksi virus. Nah, ini dia vaksin menerapkan pola hidup sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, tidak mengkonsumsi alkohol. Biasanya orang-orang hepatitis ini adalah kurang bersih orangnya ya. Nah, kemudian dan dia menular ini virus ya. Kemudian tadi kalau yang sembelit ya, makannya jangan makanan yang tidak berserat. Jadi makanan yang harus berserat, sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Nah, tidak susah ya anak-anak materinya. Oke, soal untuk hari ini ya, tuliskan di buku tulis masing-masing nama-nama enzim tadi yang udah Ibu sebutkan beserta fungsinya. Nah, bisa dibaca di bukunya, gampang ya anak-anak. Oke, tetap semangat. Harus dikumpulkan, tidak boleh ada yang nol ya. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.